bersama Mang Dika di depan sebuah Toyota Camry 2,4 V. Kenapa ini masalahnya, Mang Dika? Permasalahannya servis rutin, tune up, ada noise bunyi di bagian kaki. Kalau dari analisa sih menunya ke bearing shock. Bearing shock? Iya, bearing shock. Ini dia yang satu itu tadi pelumasnya udah kurang, udah kering. Kalau ini kan dia masih ada pelumasnya. Mana sih bearingnya? Kemungkinan dari sini. Ini bearing ini ya, bearing. Ya, support shock ya? Support shock. Penyakit yang umum terjadi di jadi di segala mobil. Di segala mobil dengan sistem suspensi McPherson Strut. Apalagi dengan jalanan Indonesia. Ya kan? Ya, Indonesia betul. Tapi performa shockbreakernya gimana, Mang? Kalau shock sih ini masih oke sih kalau segini ya. Coba. Nggak terlalu lemas, nggak terlalu. Oke. Dia masih cakep ya. Iya. Masih ada ribbonnya, tekanan ribbonnya masih bagus, tekanan kompresnya masih bagus. Yang mana mah udah dirakit ya? Ya mana udah dirakit tapi sama juga dia tadi. Sebenarnya bagus ya. Nah untuk servisnya, ini mesin yang V atau yang inline? Inline dia. VTI, Inline. Iya. Oh 2400. Iya. Mesin yang sama dipakai oleh Ngalpart. Ya kan? Tune-up-nya udah dikerjain? Tune-up-nya udah kelar, tinggal ini kayak kaki. Tinggal kayak kaki. Nunggu bubutan disc brake-nya kelar, lagi diambil. Cakramnya dibubut? Iya betul, karena di pengereman ada bunyi juga. Oh gitu, jadi pengereman bunyi itu salah satunya bisa jadi dari cakramnya yang bergaris. Ya, dan ada juga biasanya kalau direm getar di kecepatan tinggi, nah itu dia bisa karena cakramnya oleng gitu ya, Mang? Betul sekali. Oke. Ini servisnya udah selesai nih. Ya udah, kalau udah selesai mah nanti tinggal test drive, dirakit dulu terus test drive. Kita lihat aja dulu mesinnya. Ini inline 4 silinder 2400 cc. Kelengkapannya di sini ada reservoir brake fluid, di sini ada reservoir hydraulic power steering. Reservoir untuk radiator, ABS actuator, reservoir washer, refrigerant pressure sensor, sekaligus glass side untuk melihat aliran freon. Di sini ada alternator, dipstick, apinya bagus nih Amarok. Lalu di sini ada ECU, ada relay and fuse box, dilengkapi dengan sistem LG-tronic mass airflow system. Mass airflow. Di sini apa? Ini apa ya? Evap canister. Oh, itu evap canister solenoid. Lalu throttle bodinya juga sudah menggunakan throttle by wire. Ini gearboxnya. Ini dipsticknya. Keterangan dipsticknya adalah nih, no need to replace ATF. Nah, ada bahasa Thailand, melangtong Thai melangsing tong lang ta. Ya kan, see owner manual when replacing. Transfer plate for 4-wheel drive is different. Ya, jadi masih menggunakan belum CVT ya, masih ATF. Belum CVT, jadi termasuk dalam golongan Matic yang badak dan tahan segala kondisi lalu lintas dan pengoperasian. Apalagi mesinnya juga nggak kayak Camry yang kemarin kan V-engine. Ini lebih gampang dan substitusi partnya lebih banyak karena banyak kendaraan Toyota yang menggunakan mesin inline 4 ini. Dipsticknya coba lihat, kita olinya. Ini ganti oli nggak Dika? Ganti oli juga. Ganti oli di. Oke.
mesinnya kering, panbel kenceng. Kilometernya berapa dah? Kilometernya di bawah Iya berapa? 90 apa 80-an. Nah berarti harusnya di 80.000 udah ganti panbel. Harusnya di 80.000 ya. Interval periodical maintenance tuh 80.000. Sudah harus ada penggantian panbel, penggantian busi, penggantian coolant, radiator coolant, penggantian ini sih situasional. Terus filter udara, filter AC, dan brake fluid. Apakah ini nanti kita confirm dulu ke customer. Emang mesinnya sudah selesai, tapi nanti bisa ada penambahan siapa tahu. Karena di interval 80.000 itu udah semi servis besar. Kayak ATF juga per 40.000 kan, harusnya di 80.000 dia sudah ganti. Demi menjaga performa, panbel juga di per 40.000 ganti. Nah kalau minyak rem sih sebenarnya penting karena sistem ABS ini harus selalu dialiri minyak rem dengan kondisi yang yang jadi minyak rem itu kan hidrokopis atau apa gitu namanya, jadi cairan yang gampang menyerap uap air. Nah itu akan sangat rentan apabila terlalu banyak kadar air di sistem brake fluid, di sistem pengereman bisa mengganggu ABS ini. Makanya di Honda banyak banget kejadian itu sensitif sama unsur air pada sistem braking sistemnya. Oke. Ini udah dilumasin. Tadi itu udah dilumasin, tinggal dirakit. Setelah dirakit, nah kalau kayak gini berarti harus puring ya, Mang? Iya. Sebenarnya ya. Iya. Setiap membongkar sistem suspensi depan yang desainnya MacPherson karena pasti bergeser-geser nih geometrinya, terutama geometri yang di sini. Ini dia bisa geser ke sono, bisa geser ke sini. Nah, itu akan merubah chamber, akan merubah tuh. Idealnya harus puring ulang. Tapi puringnya nanti kita harus pastiin bunyinya hilang dulu. Kurang lebih begitu. Nah inilah kita dirakit juga shockbreaker dari sebuah Toyota Camry XP40. Ya kode bodinya XP40. Kalau Camry yang kemarin yang kebocoran oli itu XP30. Jadi abangnya ini, kakaknya ini yang lahir duluan. Kalau ini Mas Ayadara kalau nggak salah 2007-2011 kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi. Terus XP-nya bener nggak XP40? Mesinnya 2AZ FE kan, 2AZ. Bener nggak 2AZ FE? Mesin yang sama juga dengan Alphard kan, 2400 cc VVT-i. Ini yang sebelah kiri udah terakit. Ya udah, nanti tinggal catatannya. Hasil test drive-nya apa, lalu catatan tambahan di kilometer sekian ini apa gitu. Oleh Mang Nika ya? Iya betul sekali. 80.000, enggak cuma mau mastiin di 80.000 item-item periodical maintenance-nya udah dilakukan apa belum? Itu aja. Bentuk knalpotnya unik, bukan bentuk knalpot unik, ini cover knalpotnya. Menggunakan oxygen sensor satu nih kayaknya, oxygen sensor. Ya, 2AZ FE 2400 cc inline 4 DOHC-V VTI 16 valve. Ini dulu agak ada sedikit isu di mesin ini, agak gampang vampir oli. Tapi di Amerika doang sih. Kalau di sini nggak ada. Karena di sini interval penggantiannya juga lebih singkat.
Ya segitu dulu, nanti setelah test drive kita lanjutin videonya. Nah ini udah dirakit shock breakernya dan segenap perangkat front suspension. Tapi mau diperiksa lagi karena masih ada bunyi ternyata. Habis ini nanti saya coba tes sendiri. Nggak sendiri sih, barengan. Sambil kita analisis bareng bunyinya dari apa. Ini lagi ditesnya dulu. Jadi komponen-komponen yang dibongkar tadi apakah sudah terpasang dengan benar. Habis ini kita tes lagi. Kita lihat kilometernya. Kilometer mobil ini. Oh, engine start stop. Camry 109.709 masih bagus loh. AT 4 speed, mantep. Tunggu ya.